Di tengah banyaknya himpitan baik dari eksternal dan internal ini, saat ini pemerintah tengah mempertimbangkan mungkin akan memperluas, kebijakan DHE Bank Indonesia yang tadinya hanya di sektor sumber daya alam ke sektor manufaktur. Anda melihat dampaknya akan seperti apa untuk sektor manufaktur ini? Ya, kalau DHE ini nanti lebih tepatnya Pak Adi deh, yang banyak ekspor. Tapi gini, dana hasil ekspor, devisa hasil ekspor itu ketika diminta negara untuk disimpan di negara dalam jangka waktu sekian lama dan baru boleh diambil lagi setelah melewati masa itu yang kemarin dilakukan untuk barang barang komoditas ya, terutama tambang dan CPO pada waktu itu. Tapi ginilah, itu harus benar-benar bisa mendengar sebelum kebijakan perluasan itu dilakukan, itu benar-benar harus mendengar aspirasi dari dunia industri. Jangan sampai kebijakan bagus itu dilawan oleh teman-teman industri juga, karena ini bagaimanapun juga tidak semua industri itu memiliki cash flow yang bisa resisten terhadap upaya menahan DHE itu sekian bulan. Meskipun pada intinya semua orang itu mau membantu negara untuk memastikan negara memiliki cadangan devisa yang baik ya. Tetapi kalau itu harus ditahan dari produk hasil ekspor dunia industri, pemerintah harus benar-benar mendengar dulu deh. Jangan jangan serta-merta melakukan hal itu. Nah, ini akan menjadi problem besar, apalagi kalau kebijakan suku bunga, kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh BI, yang biasanya kebijakan macam ini kan insidentil ya. Kalau itu diberlakukan cukup panjang, maka ini akan mengganggu juga dalam rangka kaitan untuk perluasan manufacture, karena suku kreditnya menjadi naik gitu. Sementara di negara-negara maju yang manufacture mereka relatif lebih baik, lebih stabil, itu suku bunganya sangat rendah, sehingga dunia usaha mampu untuk meminjam perbankan, meminta kredit untuk lakukan itu. Nah, kalau suku bunganya sangat tinggi seperti ini nilai 6,5 itu tinggi loh. Coba lihat di negara-negara ASEAN, kita semua di bawah 4 gitu. Kita sangat tinggi ya, oke lah untuk dalam temporary waktu untuk mengatasi masalah dolar yang melambung ini. Tapi ini kebijakan yang sangat insidentil, tidak boleh dipertahankan lama. Kedua, prinsip-prinsip penting dalam kaitannya dengan bagaimana kita harus survive menghadapi situasi ini. Nah, ini yang pemerintah harus benar-benar melakukan kebijakan-kebijakan reformatif yang cukup serius ya. Contoh paling sederhana itu adalah bagaimana pemerintah bisa mensinergikan dengan benar-benar antara kepentingan produk-produk impor barang jadi ya, dengan memperkuat basis industri manufaktur kita. Nah, ini ya terakhir ya Pak Adi terkait dengan polemik misalnya Permendak 36 yang kemudian Ya, eh, kemudian intervensi kiri kanan. Akhirnya pemerintah tidak yakin dengan keputusannya sendiri sehingga mengubah itu lagi. Nah, mengubah lagi kan menimbulkan korban lagi dari sektor yang lain. Nah, ini maksud saya, pemerintah tidak benar-benar memiliki keyakinan dalam rangka membuat produk-produk policy mereka, dan gampang banget diintervensi oleh sektor-sektor lain atau oleh saya nggak tahu deh kepentingannya Baik, siapa. baik. Ini ya. berbahaya. Jadi konsistensi terhadap dan kepastian terhadap sebuah regulasi itu menjadi salah satu faktor dominan untuk membangkitkan industri dalam negeri kita. Baik, baik. Kita akan beralih ke Pak Adi. Pak Adi, Ya, seperti apa tanggapan Anda ya, jika ada potensi perluasan DHE ke sektor manufaktur? DHE ya. Ya, ini sekarang sudah terdampak. Kami terkena juga dari produk-produk turunan dari beberapa komoditi seperti kopi, kakao, dan lain sebagainya. Nah, DHE ini menurut kami sangat tidak tepat. Bukan berarti kami tidak ingin mendukung pemerintah dalam meningkatkan cadangan devisa. Tapi sektor manufaktur ini marginnya semakin lama semakin kecil dan tergerus. Apalagi kita tidak bisa menaikkan harga jual kita setinggi kenaikan biaya produksi, kenaikan harga bahan baku, energi, dan lain sebagainya. Nah, margin kami semakin lama semakin tergerus. Nah, kalau ini diwajibkan DHE lagi, tentunya akan sangat berat
bagi industri manufaktur. Karena margin kita tidak sebesar sumber daya alam yang tinggal menggali saja. Nah, inilah menurut kami pemerintah harus segera mengevaluasi seperti janji pemerintah pada waktu itu dijalankan sementara, nanti sambil dievaluasi. Kami terus terang sudah mengajukan ini ke pemerintah dan sekarang mudah-mudahan pemerintah sudah mengambil keputusan final, tinggal mengetok palu saja. Mudah-mudahan demikian, Mbak Anega.